Baik, terima kasih Pak Adi atas masukannya luar biasa. Tadi mengingatkan kembali Sito Timau, Tumau, Tumoto. Wah, luar biasa. Kemudian ada tadi yang dipesankan itu, saya hidup bukan untuk belajar, tetapi belajar untuk hidup. Ya. Iya, orang bodoh, bodoh tuh hidup. Semangat itu yang dibawa nanti ke sekolah supaya guru bergerak bersama, saling bergerak untuk menghidupkan. Ya. Baik, untuk selanjutnya Samratu Langit Pemoto itu kan. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Hendy, mungkin Pak Hendy. Ya, terima kasih Pak Guido, luar biasa. Bapak, Ibu, Frater, kita mendengarkan lagi bagaimana kisah-kisah perjuangan heroik kepahlawanan dari Bapak Ibu yang dipercaya, yang terpanggil untuk menjadi pendidik. Luar biasa, mulai dari Ibu Purwanti yang jauh-jauh dari Jawa, ya, Bu Pur. Aslinya mana tahu, Bu? Karanganyar, Pak. Oh, Solo. Solo, nggih. Karanganyarnya mana, Ibu? Itu ya Pak Adi ini ya ex-karesidenan Surakarta. Oh. Iya. Karanganyarnya apa ya, Pak? Kalau Jumapolo, Pak. Oh, Jumapolo dekat sama Pak Adi, Bu. Oh, nggih. Itu Mas Hendy pernah di sana, Bu? Jumapolo itu tempatnya Romo Joko Lolono, kenal Ibu? Teman kecilnya jangan-jangan. Sudah lama, Pak. Sudah lama tidak pulang ke Solo, sudah lama Pak. enggak pulang ya. Ya. Pasti jodoh orang Manado juga ya, Ibu? Iya, ketemu orang Minahasa, Pak. Waduh, syukur pada Allah. Di persilangan yang hebat loh, ini persilangan yang hebat antara budaya Jawa dengan Karanganyar ya. Iya. Lalu tadi Ibu Ana, terima kasih Bu, ceritanya luar biasa Ibu, menjadi katalisator atau apa ya, pusat misi. Mungkin nanti Frater Herman akan menjelaskan bagaimana misi Katolik dibangun dari rumah sakit, lalu dari gereja, baru gereja terakhir malah biasanya. Nah, ini Bu Derwarto hadir nih. Oh, Bu Derwarto hadir ya. Bu Derwarto hadir. Selamat siang, Bu. Selamat siang, saya hanya nengok sebentar saja. Ya. Derwarto harus baru ada sekolah, baru ada gereja, baru ada gedung gereja. Biasanya rumah sakit dulu, sekolah, jadi kehadiran gereja untuk melayani masyarakat sekitar, baru ada gereja. Biasanya misi seperti itu. Lalu tadi Bu Heni dari Tumaluntung ya. Ya. Tumaluntung. Kalau saya mendengar kata Tumaluntung itu di sana terkenal dengan cap tikusnya, Pak Guido. Oh, arak ya? Iya. Ya, Bu. Cap tikus. Cap tikus. Jangan ketawa. Bahasa sana. Cap tikus. Lalu untuk guru-guru, mumpung ini ada Bu Derwarto, karena Bu Derwarto nanti akan rapat lagi. Bu Derwarto ini sebenarnya S1-nya guru BK, tetapi guru geografi yang mendongkrak sekolah. Yang mendongkrak sekolah dengan ketika beliau menjadi guru IPS, guru geografi terutama, disiplin ilmunya tentu berbeda, ya, tentu berbeda, lalu menjadi peringkat yang baik di Bekasi sekolahnya. Nanti Bu Derwarto mumpung Bu Derwarto ada di sini, menyemangati para guru, para kepala sekolah yang ada di sini. Buder, seperti kemarin, Buder bisa mengisahkan kisah perjuangan Buder untuk mengurangi waktu tidurnya, bergulat menjadi ensiklopedia berjalan. Bahwa satu guru mengampu berbagai macam mata pelajaran. Untuk waktu kami serahkan dulu Pak Guido pada Bu Derwarto ya, Pak Guido, boleh, karena nanti Bu Derwarto akan rapat lagi. Mari Bu Der, silakan Bu Der. Baik, selamat siang Mas Hendy, Pak Heri, Pak Adi. Saya sebenarnya tidak akan bicara, hanya mau nengok saja, karena pas istirahat kami ada rapat pengurus yayasan, rapat rutin
setiap bulan. Cerita yang seperti kemarin Pak Hendi. Ya. Oke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu frater mendengar Yayasan Pangudi Luhur, mungkin wah, kayaknya Pangudi Luhur itu hebat sekali gitu ya. Enggak juga ya. Kami satu yayasan punya 88 sekolah, 9 asrama ya. 88 sekolah, 9 asrama. Tersebar di berbagai provinsi. Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, lalu Kalimantan Barat, tersebar di 6 provinsi. Ada keuskupannya berapa itu? 4 atau 5 keuskupan, yang jelas di 6 provinsi. Ada yang di kota besar, yang muridnya ribuan, ratusan, sampai di pelosok yang muridnya SD itu satu kelas 60 atau 50 ya, satu sekolahan kok satu kelas. Satu sekolahan, gurunya ya 5, ya 6. Tapi ya muridnya satu sekolah itu 50 atau 60 di pedalaman Kalimantan sana. Semuanya harus jalan. Itu yang di Jawa saja, kami juga banyak yang muridnya sedikit ya. Di SMP ada yang hanya masing-masing satu rombel ya. Penuh sih satu rombelnya 30-an. Ada yang SMA itu juga hanya satu rombel. Muridnya hanya ada 79, satu SMA, IPA, dan IPS. Nah, maka bisa dibayangkan kalau SMA, IPA, IPS kan harus ada guru biologi, kimia, fisika. Yang IPS sendiri harus ada sosiologi, harus ada ini dan itu. Nah, proyek boros sebenarnya SMA itu, ya, karena harus jurusannya ada spesialis lagi, apalagi SMK. Nah, dengan kondisi seperti itu, banyak guru juga di unit-unit kerja kami yang merangkap-rangkap, seperti SMA Pangudi Luhur Santo Lukas Pemalang. Pemalang itu kota kecil di Jawa Tengah, hampir berbatasan dengan Jawa Barat. Itu kota kabupaten. Itu kota yang dilewati Trans Jawa, ya, dilewati jalan tol Surabaya, Jakarta, dilewati jalan arteri yang tempo dulu itu dilewati kota itu. Tapi muridnya yaitu 79, gurunya ada 7. Yang ngajar yang jurusan IPA, yang ngajar yang jurusan IPS. Tapi ya tetap jalan. Malah kemarin ya karena kepedulian umat lah dapat bantuan mobil Lexio itu untuk ini untuk kegiatan anak-anak diberi mobil. Ya karena buder kami yang di sana jemput anak, ya jemput anak dari kampung ke kampung orang-orang miskin, dan dari 79 itu yang Katolik hanya 19, lainnya Muslim. Tapi para guru kerja keras. Saya juga Bu, seperti yang disampaikan Mas Hendi tadi, saya itu tahun 2000, udah tua banget ya tahun 2000. Tahun 2000 saya lulus sekolah sebagai bruder, saya lulus S1 bimbingan konseling. 7 tahun saya dari guru SD, sambil kuliah, sambil mengasuh anak panti asuhan. Saya 7 tahun itu. Tapi kuliahnya ya 4 tahun. Nah, jadi guru SD sama pengasuh anak panti asuhan di kota Yogyakarta. Begitu lulus, saya diberi tugas ke Bekasi. Sekolah baru, tahun kedua sekolah baru, saya guru bimbingan konseling, gurunya ya kurang. Kepala sekolah Buder waktu itu, Buder Warto ngajar geografi sama BK. Geografi 24 jam seingat saya waktu itu. Ya dibayangkan saya guru SD, kuliahnya bimbingan konseling, harus ngajar geografi, kalang kabut saya. Cari buku sana-sini, waktu itu belum ada Google seperti ini. Belum ada. Adanya ya baru pakai OHP ditulis dengan plastik Mika itu kan, pakai itu. Ya. Lalu gimana caranya? Saya tiap malam harus meringkas 3-4 buku, saya ringkas dengan kertas HVS itu, lalu saya pakai untuk ngajar. Hampir setiap malam saya tidur paling cepat itu 11:30, karena harus belajar 2-3 jam sebelum saya mengajar, menguasai materi dan sedikit hafal.
saya harus tampil prima di hadapan anak-anak. Tapi nggak tahu saya, lulusan pertama di SMA saya tempat bertugas, dari 32 atau 33 SMA negeri dan swasta di kota Bekasi, kok malah bisa masuk 10 besar. Yang IPA itu peringkat 8 di kota Bekasi, negeri dan swasta. Yang IPS peringkat 6, negeri dan swasta. Masih ujian nasional waktu itu dengan nilai minimal 4, waktu itu, saya masih ingat. Nah, itu prestasi yang bagi saya luar biasa. Kok bisa lulusan pertama bisa masuk ranking 6 dan 8. Setelah itu tidak pernah masuk 10 besar. Nah, itu aku nggak ngerti. Wah, ini pengalaman yang luar biasa yang saya alami waktu itu. Gurunya muda semua, merasa pintar semua, ngatur-ngatur diri semua, kepala sekolahnya ya saya seusia dengan guru-guru baru itu, tapi dengan semangat membara, sekolah baru, ya puji Tuhan, lulusannya baik dan berkembang baik sekolah itu sampai hari ini. Sekarang 6 paralel sekolahnya. Dulu waktu saya pindah, baru 3 paralel. Sekarang sudah banyak sekali muridnya, 6 paralel penuh masing-masing kelas atau rombongan belajar. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Saya menjadi guru dan kepala sekolah pertama. 1 tahun pertama jadi guru, tahun kedua sampai kelima saya kepala sekolah, dan itu prestasi yang sampai hari ini tetap dikenang oleh sekolah itu dan kami semua. Terima kasih, itu aja Mas Hendi. Untuk tetap semangat Bapak Ibu, nggak apa-apa rangkap-rangkap jabatan, kita pasti bisa, asal yaitu tadi saya tiap malam tidur setengah 12 demi menghafalkan beberapa lembar catatan saya. Terima kasih. Luar biasa sekali Bro Derwarto atas motivasinya dan juga semangatnya yang dibagikan, energi positif yang dibagikan bagi kita semua. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh. Ya. Terima kasih Pak Guido. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mohon pamit ya, saya mau melanjutkan rapat. Silakan Huder, sudah. Selamat berjuang, Bapak Ibu semuanya, brother. Mas Jamia. Terima kasih banyak. Kita mau bicara soal pendekatan budaya yang luar biasa ini ya, Bapak, Ibu, Frater, Buder. Untuk sebelumnya saya mau bertanya untuk Bu Ana, itu Santo Santa Pelindungnya apa Bu tadi, Bu Ana? Santo Paulus. Santo Paulus. Ya, Santo Paulus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita pada pagi hari ini, sudah siang hari ini, disuguhkan dengan 3 tokoh besar gereja. Yang pertama, Thomas Aquinas, di mana dia adalah doktor sekaligus pujangga gereja. Lalu Paulus sebagai guru bangsa, dan Petrus adalah batu karang peletak di mana gereja itu ada. Dari sini kita bisa melihat dan bisa merasakan kehadiran gereja untuk mereksa pendidikan di sekolah-sekolah Katolik. Bagaimana kehadiran gereja menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah. Kalau tempo lalu kita bicara soal core value, salah satu core value sekolah Katolik adalah menjadi sakramen bagi masyarakat. Berarti Bapak, Ibu, Frater yang ada di Manado ini saya yakin sudah berhasil menghadirkan Kristus yang menyelamatkan masyarakat sekitar melalui pendidikan. Terbukti dari kisah dari Bu Dwi Purwanti tadi, bagaimana sekolah-sekolah Katolik menghadirkan pendidikan tidak hanya eksklusif bagi orang-orang Katolik, tapi justru mayoritas adalah anak peserta didik dari non-Katolik. Dan itu luar biasa sekolahnya. Ada 300 sekian.
siswa. Demikian juga di Bu Ana dan Bu Heni tadi ya. Kemajmukan ini merupakan lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang dilambangkan oleh Garuda, yang dicengkram erat oleh Garuda Pancasila, itu Bhinneka Tunggal Ika. Saya bangga dan haru bahwa sekolah Katolik menjadi katalisator negeri. Ya. Sekali lagi, saya bangga dengan sharing dari Bapak Ibu bahwa sekolah Katolik menjadi katalisator negeri ini, Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa, saya terharu. Maka dari itu perkenankanlah saya untuk kembali mengingatkan jati diri kita bersama sebagai sekolah-sekolah Katolik untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita ini di tengah masyarakat, terutama di Manado dengan suku-sukunya. Ya. Ada antar atau interetnis, ada interreligius yang kita satukan dalam wadah sekolah. Ini budaya yang indah. Maka ketika tadi Ibu bilang soal kita mau mendekati budaya, lalu mengolah tanah, ya, Bu Eni tadi mengolah tanah, lalu Bu Ana bicara soal misi kehadiran gereja, itu sangat luar biasa. Dan program organisasi penggerak ini, sekali lagi program organisasi penggerak ini, kita akan mengharmonisasikan, kita akan membuat sebuah wadah yang dinamakan sekolah, itu menjadi tempat untuk tinggal, diam, berpikir, merasa, lalu bertindak sesuai dengan kearifan-kearifan lokal. Izinkan saya untuk share screen, Ibu. Ini salah satu naskah akademik yang kami tawarkan kepada sekolah-sekolah dalam organisasi penggerak ini. Saya bacakan saja. Sebagai wujud kehadiran gereja, sekolah-sekolah Katolik mempunyai kewajiban untuk menjumpai berbagai kebudayaan di dunia. Di sanalah terjadi proses penyaluran kebenaran dan nilai-nilai, juga mengangkat warisan budaya bangsa. Gereja menghadapi kemendesakan dalam situasi multi-etnik, multi-religius, dan multi-budaya, terutama di Asia, termasuk di Indonesia. Dalam keragaman budaya ini, sekolah-sekolah Katolik perlu mengembangkan perjumpaan dan memajukan dialog demi mengembangkan masyarakat. Tujuannya menemukan sifat multikultur dan dalam situasi dan konteks setempat. Ketika nanti Pak Heri akan menjelaskan soal kontekstual, kurikulum yang kontekstual, itu kita sudah berbicara soal ini. Lalu yang kedua, mengatasi prasangka dengan hidup dan bekerja dalam keselarasan. Teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengenal Mapalus, dan ini menjadi roh para pemuda-pemuda Selebes. Dan ini kita adopsi lagi, kita bangkitkan lagi, kita revitalisasi lagi, kita hidupkan lagi di sekolah-sekolah kita. Lalu yang ketiga, mendidik diri sendiri. Sekali lagi, mendidik diri sendiri. Perjumpaan adalah salah satu proses bagian untuk refleksi. Melalui perjumpaan dengan orang lain, kita menuju visi global dan makna kewarganegaraan. Dalam poin ketiga itu akan saya jelaskan di bawah. Yang keempat, menciptakan suasana saling pengertian antar individu dan masyarakat tanpa kehilangan identitas. Hal ini yang menjadi bagian ketika saya kemarin, ini bagian menjadi milik dan misi saya pribadi ketika kemarin Ibu Lili Kaunang bercerita anak-anak sekarang itu kehilangan bahasa, kehilangan budaya.
Bapak, Ibu, kita dipanggil untuk bermisi, merasul di tengah-tengah kebudayaan sekitar kita. Memang saat ini kita berada dalam desa global, kita berada dalam arus globalisasi, akan tetapi kita perlu berjuang untuk menghadirkan kembali identitas kita melalui silang budaya atau hibridasi. Keterbukaan antar budaya akan membentuk transformasi kebudayaan. Budaya adalah ungkapan khas manusia. Saya mohon maaf, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, salah satunya adalah manusia insan budaya. Maka kita diajak untuk menegaskan cara kita berada yang khusus serta mengatur kehadiran manusia di dunia. Dewasa ini globalisasi telah menunjukkan kemajemukan budaya, kemudahan berkomunikasi, kita seolah berada dalam desa global. Keragaman budaya memberi peluang untuk persilangan, keluarga manusia dalam perjalanan sejarah, kondisi lingkungan, dan masyarakat. Cara pandang hibridasi menyadarkan kita bahwa tidak ada budaya yang murni, karena budaya lokal kita pun terjadi karena persilangan dan proses belajar dalam perjumpaan dengan budaya lain. Kenapa tadi saya cerita bahwa Bu Purwanti itu ada silang budaya yang eksotik. Ini, di sini kita bisa menemukan maknanya. Selanjutnya, izinkan saya yang kedua, untuk menegaskan lagi makna dan inti dari nilai yang kita perjuangkan. Sudah tampak ya? Bapak, Ibu, kita akan melangsungkan pendidikan berbasis nilai. Kita sadar bahwa saat ini yang menjadi krisis bukanlah modernisasi, bukanlah globalisasi, karena faktanya kita melihat dan merasakan sendiri bahwa pemerataan pendidikan, sekali lagi pemerataan pendidikan, itu kurang seimbang di Indonesia. Bapak Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana kita krisis guru-guru. Kita krisis pendidik. Lalu sarana prasarana kita juga krisis. Kita tidak bisa menyeragamkan pendidikan yang berada di Jawa atau dimanapun di kota-kota besar, di Medan, di Makassar, di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, dengan pendidikan di daerah kita masing-masing. Itu sangat berbeda. Akan tetapi, yang kita usung dalam pendidikan sekolah-sekolah Katolik adalah pendidikan berbasis nilai. Dan ini ditanggapi dengan kurikulum merdeka, di mana afektif, itu harus ditanamkan lebih dahulu sebelum kognitif. Ya, nanti Pak Heri akan menjelaskan ini melalui naskah akademik kurikulum merdeka. Saya hanya memberi pendasaran, mencoba untuk memberi pendasaran Bapak Ibu, bahwa yang kita perlukan adalah ini, pendidikan berbasis nilai. Nilai-nilai dari semangat kongregasi, semangat para misionaris, semangat gereja, keuskupan Manado, lalu semangat para pelindung sekolah, semangat nilai-nilai dari budaya lokal, dan akhirnya melahirkan profil pelajar Pancasila. Ini kemarin saya terhenyak ketika Pak Kristiawan itu menjadi, ini salah satu fasilitator, sama seperti Pak Guido, ya, yang sedang menjadi pengajar. Besok Bapak Ibu tidak usah khawatir, Pak Guido itu orang yang hebat, pribadi yang hebat, pembelajar yang sesungguhnya.
nanti akan mengajarkan bagaimana kita menggali nilai-nilai. Pak Guido sudah menjadi pionir menggali kebudayaan Batak dengan melakukan peziarahan, menggali lagi jejak-jejak di mana para misionaris mempribumikan iman dan kabar gembira di tengah masyarakat Batak. Dan besok kita akan berbagi di tengah masyarakat Manado dan Minahasa lain-lainnya. Dari nilai-nilai ini, kita bicara soal core values. Core values adalah, core itu dari kata cor cordis. Kita sangat dekat karena pater-pater MSC itu juga mengusung hati Yesus. Cor cordis ya. Dan values itu dari valere, artinya menguatkan. Jadi kita ketika bicara soal core values, kita bicara soal prinsip-prinsip kehidupan yang menguatkan kita. Selanjutnya, bagaimana core values, bagaimana nilai-nilai itu kita gali lebih dalam. Kita masuk dari gambaran sekolah kita, background sekolah, lalu nilai-nilai keutamaan yayasan, budaya sekolah yang ada dan akan kita perjuangkan, nota pastoral pendidikan dari keuskupan mungkin, lalu konteks budaya lokal, Santo Santa, dan ini membentuk tata nilai. Tadi Pak Heri sudah menjelaskan bagaimana core values, lalu budaya, lalu keutamaan, dan nilai-nilai dari entah itu pelindung kongregasi, entah itu pelindung, ya, pelindung kongregasi dan pelindung sekolah. Kalau ada budaya juga, ini melahirkan keutamaan-keutamaan yang nantinya dalam kurikulum kita akan menjadi kompetensi dasar yang akan diajarkan ke siswa. Bukan mata pelajaran, tetapi kita tularkan keutamaan-keutamaan. Dan saya sangat bersyukur ketika Bapak Ibu menjelaskan tadi kualitas guru-guru, kendati maaf, gaji, karena bilang soal gaji dan kesejahteraan itu minim, tetapi semangat juang untuk menyelamatkan pendidikan bangsa itu luar biasa. Berbicara soal nilai, kita akan literasi tentang manusia. Kita akan membuka mata kita selebar-lebarnya dan membuka hati kita seluas-luasnya agar kita dapat menghidupi atau menghidupkan atau memanusiawikan manusia di sekitar kita. Nah, nilai-nilai tadi perlu kita rumuskan. Ada kejelasan nilai. Di dalamnya mengandung keutamaan. Keutamaan-keutamaan tadi menjadi kompetensi dasar. Dan kita tuangkan. Mau diajarkan di kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Dengan berbagai macam metode. Pendekatannya seperti apa. Apa yang kita lakukan di sini adalah membidik profil lulusan yang kita harapkan, yang akan kita lahirkan di kemudian hari. Siapa tahu di SMP Santo Paulus 40 tahun lagi ada Bapak Uskup yang lahir dari sana. Siapa tahu juga di SMP Aquino lahir menteri-menteri dari sana. Juga dari SMP Santo Petrus kita lahir orang-orang hebat, peneliti, ilmuwan, atau ahli botani yang lahir dari sana. Karena Bapak Ibu gurunya sudah mengajarkan bagaimana kita berdinamika untuk mengatur sistem religi, ilmu pengetahuan, lalu kesenian seperti apa. Kita akan melakukan transformasi, menyiapkan diri untuk proses pemurnian dan penyempurnaan. Dan kita siapkan mulai dari sekarang adalah budaya sekolah.
dalamnya ada ekosistem dan iklim sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah mengisi asesmen lingkungan belajar, dan itulah yang akan kita bangun dan kita kembangkan. Jangan hanya standar-standar saja ya Bu, standar kita itu terbiasa dengan kata standar. Tetapi para misionaris kita sudah mengajarkan untuk melampaui. Kita diajak untuk going beyond, melampaui dari hal-hal yang standar itu untuk menghadirkan keunggulan-keunggulan. Berawal dari program organisasi penggerak ini, kita diajak untuk menyadari kita punya dan kita berpotensi untuk membuat kurikulum unggul. Dan saat inilah ada ketegasan untuk menentukan identitas kita, identitas diri kita, siapa kita, dan siapa diri kita. Dan ini akan menjadi kurikulum berbasis tingkat satuan pendidikan yang unik di sekolah-sekolah Bapak Ibu, yang berbeda dengan sekolah-sekolah sebelah. Meskipun sekolah kita, maaf, harus ada subsidi, perlu membayar, tetapi ada daya tawar yang kita berikan. Terima kasih. Begitu saja. Ini membuat, semoga menjadi provokasi ya. Semoga menjadi provokasi Bapak Ibu semuanya untuk bergerak bersama, kita berjuang bareng-bareng dari Medan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kita berjuang bersama agar Indonesia tahu, dunia tahu siapa kita dan siapa diri kita. Indonesia. Terima kasih Pak Hendy, luar biasa sekali. Sungguh di pembahasan Pak Hendy yang disampaikan tadi, saat ini kita ditantang, Bapak dan Ibu Frater, kita ditantang untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang luar biasa, terutama menggali nilai-nilai dan budaya. Baik, untuk selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Heri untuk memberikan tanggapannya. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Guido, dan terima kasih rekan-rekan guru semuanya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah hanyalah jabatan struktural. Kita semua dipanggil untuk menjadi guru. Kalau mendengar Thomas Aquinas itu ada getaran, karena ini menjadi santo di sakramen penguatan saya, Santo Thomas Aquinas. Kan kelihatan toh saya itu tekun, taat, dan rendah hati. Sombong sekali. Ya. Silabus kesombongan sudah ada. Ini maaf ya Bapak Ibu, kalau kita berkumpul itu ya kayak gini nih. Makanya perlu saya remove supaya ketawa tidak tampak ya saya. Ya, oke. Luar biasa, semuanya sangat-sangat luar biasa. Saya yakin di dalam refleksi perjumpaan ini kita akan bertransformasi di dalam pendidikan kita. Jalan panjang memang harus dilalui. Oleh karena itu, saya ingin mereview ulang terlebih dahulu satu hal. Saya mengingatkan BOP ini yang kita jalani, salah satunya. Kemudian pembelajaran kita itu berbasis proyek semuanya. Kemarin sudah kita sampaikan, untuk menggali ide, core value, budaya, dibuat naskah akademiknya, kemudian membuat dokumen kurikulum, dokumen unggul kurikulum sekolah kita. Ini untuk menggali idenya, saya mengingatkan saja. Kemudian kemarin juga sudah kami berikan bagaimana
core value, nilai-nilai, dibuat keutamaannya. Kemudian ini contoh, dan tadi saya sudah menjelaskan sharing bagaimana dokumen keunggulan kurikulum unggul sekolah kita. Kemudian pertanyaan besarnya, benar nggak sih yang kita lakukan nanti setelah dibuat ada perubahan lagi? Kita sudah pendarahan, ya Pak Bido, tidak lagi berdarah-darah, tapi sudah pendarahan, kata Pak Bido semacam itu. Mari kita lihat sekarang, saya ingin sampaikan satu hal. Ini adalah naskah akademik sekolah penggerak. Kemendikbud Ristek menggagas dengan terminologi gerak, 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 sekolah penggerak, program organisasi penggerak, guru penggerak, dan terminologi merdeka. Merdeka belajar, kampus merdeka, guru merdeka, kurikulum merdeka tahun 2021. Tujuan semuanya pendidikan nasional kita menciptakan profil pelajar Pancasila yang tertuang di dalam standar kompetensi lulusan. Yang di situ ada standar isi, proses, penilaian, dan sebagainya. Kemudian di kurikulumnya semacam ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah apa yang kita lakukan sudah pada track yang benar. Maka kami mohon untuk mari kita bersama-sama melakukan ini secara serius. Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional dan digunakan sehari-hari di kelas. Kurikulum operasional yang digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional, maka saya bilang, kurikulum nasional harus dipakai, kurikulum unggul sekolah kita buat, kemudian kita buat KTSP sekolah kita. Visi misi satuan pendidikan, sumber daya yang tersedia, budaya lokal, dan sebagainya. Dan karakteristik peserta didik, yaitu kesiapan belajar, budaya keluarga, jangan tinggalkan. Nah, Balitbang Kemendikbud mengevaluasi kurikulum 2006, kurikulum 2013, menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas. Di dokumen 1, 2, 3 hanya formalitas belaka. Bukan saya yang berbicara, tetapi Balitbang Kemendikbud. Untuk memenuhi tuntutan administrasi yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi. Akibatnya, dokumen kurikulum yang dihasilkan tidak benar-benar digunakan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini lebih berfokus pada format dokumen yang harus diisi oleh sekolah, yang dinilai membebani guru terlalu berat.
Karena fokus pada format dokumen, yang terjadi adalah penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Teman-teman yang ada di Keuskupan Manado, saya menyampaikan kurikulum humanistik futuristik tadi bukan tidak dengan dasar, tetapi esensi dari KTSP yang sudah didengungkan oleh pemerintah sejak 2006, lebih dari 1 dekade tidak bisa terimplementasi dengan benar. Karena esensi dari pengembangan kurikulum tidak didapat. Maka saat inilah jika Frater Herman dan pengurus Yayasan Keuskupan Manado bisa melihat ini, lakukanlah, desainlah, tidak hanya sekedar mengembangkan, tetapi desainlah kurikulum Bapak Ibu semuanya. Salah kita apa? Tidak ada yang salah. Sekolah penggerak sudah mengamanatkan ini. Undang-undang Sisdiknas mengamanatkan ini. Kenapa kita tidak berani mengambil keputusan? Selanjutnya, agar kurikulum operasional menjadi efektif di satuan pendidikan, pemerintah perlu mengurangi tuntutan-tuntutan penyeragaman kurikulum operasional. Penilaian kualitas kurikulum operasional perlu merujuk pada kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip. Bersifat prinsip, bukan teknis. Bukankah prinsip dari kurikulum juga mengembangkan budaya? Profesor Ansyar, ahli kurikulum, mengatakan bahwa sekolah itu membangun budaya, kurikulum membangun budaya, di mana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berpusat pada peserta didik, kontekstual. Kurikulum menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial budaya dan lingkungan. Jika karakteristik satuan pendidikan secara fisik sekolah itu luas, masukkan ini konseplah kurikulum Bapak Ibu semua dengan memanfaatkan karakteristik ini. Konteks sosial, budaya, dan lingkungan Bapak Ibu, masukkan di situ. Esensial, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasa lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur kurikulum, tetapi nanti di naskah, di kurikulum unggul sekolah kita, karena ini satu hal yang baru, harus masuk kalau struktur ini. Ini kan karena struktur kurikulum nasionalnya sudah ada, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Prinsip yang berikutnya, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, maka
naskah akademik yang kita buat itu adalah pertanggungjawaban kita yang berbasis data dan aktual. Tidak ada yang bisa menggoyahkan lagi sekolah kita. Kemudian saya juga ingin menampilkan tentang ini dari kementerian juga, kualitas dari suatu sekolah terlihat dari mutunya. Yang berikutnya, bagaimana peran pendidikan, peran guru membangun budaya. Di sini ada naskah akademik Luber. Kami membuat naskah akademik Luber. Dan di sini ada satu bagian di mana ini tampilan bagaimana POP kita ini berada di 13 provinsi, 47 kota kabupaten, 144.000, hampir 2.000 guru dan kasek, 34.000 siswa, 15 yayasan. Sungguh luar biasa jika kita bergerak bersama-sama. Saya ingin tampilkan ini. Di subjudul Guru Kompeten Budaya Paten. Ini ciri naskah akademik, ada catatan kaki. Kalau Bapak Ibu menjumpai naskah akademik atau apapun tulisan kita yang Bapak Ibu baca di sini ada catatan kaki, ini tulisannya Mas Hendi atau kalau enggak Pak Adi. Mereka lulusan dari sekolah yang tidak terintimidasi dengan budaya luar. Tetapi kalau itu bentuknya sitasi, itu dari saya. Sisa-sisa peradaban Romawi. Sisa-sisa peradaban Romawi. Saya menganalisis dari uji kompetensi guru tahun 2015 dan indeks pembangunan kebudayaan tahun 2018. Saya akan tampilkan datanya dalam bentuk Excel. Saya akan ganti share screen di Excel saya. Saya mempunyai data UKG nasional, kemudian UKG kota, UKG provinsi. Dan ini adalah indeks pembangunan kebudayaan, sumbernya ada. Ini ilmiah, ada sumbernya. Indeks pembangunan kebudayaan merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN Bappenas, dan BPS untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat undang-undang demikian. Sulawesi Utara pada urutan ke-9. Kalimantan Selatan 13, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat. Ada lagi Sulawesi mana ini? Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya. Ada semuanya. Budaya yang Bapak Ibu miliki sungguh sangat luar biasa. Grafik UKG dan indeks pembangunan kebudayaan semacam ini. Ada Sulawesi Utara. Kemudian, grafik itu saya olah, saya mempergunakan analisis regresi untuk melihat hubungan antara uji kompetensi guru dengan indeks pembangunan kebudayaan. Saya akan langsung pada hasilnya. Analisis data. Saya langsung pada hasilnya. Ini pembahasannya Undang-Undang
Misalnya pada hasilnya di terakhir. Oh, sampai di sini. Mana ya? Sebentar. Loh, kok sudah langsung daftar pustaka? Oh, di pembahasan, maaf. Ini masuk model program Luber. Ini pembahasannya di sini. Simpulan dan saran. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penting untuk terus dilakukan. CF, kompetensi guru berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan kebudayaan. Artinya, ini setelah kami uji, artinya kompetensi guru berkorelasi positif dengan indeks pembangunan kebudayaan. Kompetensi guru menyumbang 51,9% dalam indeks pembangunan kebudayaan. 51,9%. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menjadi ujung tombak di dalam nguri-uri kabudayaan. Nguri-uri itu melestarikan budaya. Tularkan ini kepada anak didik kita, buatlah kurikulum yang luar biasa, kurikulum unggul sekolah Bapak Ibu semuanya. Guru kompeten secara profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian diharapkan mampu menanamkan jati diri karakter bangsa pada peserta didik, serta menjaga multikulturalisme sebagai bagian dari 8 pilar pembangunan kebudayaan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, disarankan hendaknya sekolah mempunyai sebuah model program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Silakan temukan modelnya. Dan di naskah akademik kementerian terindikasi rendahnya kualitas pembelajaran di Indonesia. 1. Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan. Jaminan kualitas. Lemahnya pelaksanaan kurikulum. Lemahnya sistem penilaian pendidikan. Untuk mengatasi penyebab rendahnya kualitas pembelajaran, maka model program harus mencerminkan pendidikan karakter yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem evaluasi dalam pendidikan. Saya akan sampaikan ini yang juga kelupaan dari para guru. Kurikulum dibuat untuk membawa bangsa ini ke arah mana. Kurikulum operasional dibuat untuk membawa anak-anak kita ke arah mana. Dan itu tertuang di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Di sini sudah tertuang kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu memiliki, untuk SMP ya, dalam dimensi sikap. Perhatikan Bapak Ibu semuanya, di sini seluruh core value, nilai-nilai santo pelindung ada di sini. Kita tidak lepas dari apa yang dimaui oleh negara kita. Itu dari dimensi sikap. Kemudian baru ke dimensi pengetahuan.
negara sudah merumuskan dimensi yang utama adalah dimensi sikap, baru kemudian dimensi pengetahuan, kemudian dimensi keterampilan. Dimensi pengetahuan pun di sini ada budaya, pengetahuan tentang budaya, sikap tentang budaya kita. Semuanya sudah sama dan sudah dalam satu track dengan apa yang dicita-citakan founding fathers kita, bangsa Indonesia. Jangan lepaskan standar kompetensi lulusan di dalam membuat kurikulum unggul sekolah kita. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan semuanya sudah di dalam track. Permasalahannya sekarang adalah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Selamat siang, terima kasih banyak Pak Bido, terima kasih teman-teman dari Manado. Terima kasih Pak Bido, saya kembalikan kepada Bapak. Masih mute Pak. Terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali. Sudah menunjukkan rel bagi kita. Kalau kereta api itu sudah di atas rel, ya supirnya bisa setengah tidur. Karena sudah jalan begitu ya. Oke, luar biasa sekali karena beberapa hal tadi yang diungkapkan oleh Pak Heri berkaitan dengan kemerdekaan bagi kita, kemerdekaan bagi satuan pendidikan. Saya buat sebuah pantun. Wisata alam Manado, air terjunnya Rataha Telu. Menikmati kawah eksotis di Gunung Mahau. Janganlah pernah berbicara tentang musim salju, karena musim yang saya kenal, musim hujan dan kemarau. Jadi kadang-kadang kita banyak membahas tentang yang tidak kontekstual dengan kehidupan kita, tetapi saat ini kita diminta untuk melihat kembali semangat dan melihat kembali kondisi tempat kita berada. Ya, kita kembali melihat nilai-nilai yang terkandung di daerah kita, semangat pendiri kita. Baik, Bapak dan Ibu Frater, masih ada 2 sekolah lagi yang belum menyampaikan. Kita berikan kesempatan kali ini kepada SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Kepada Bapak dari SMP Santo Katolik Santo Yohanes Laikit, waktu dan kesempatan ini disilahkan. Mari Bapak, Pak Fido, kalau nggak salah saya tadi ya. Ada? Nampaknya bermasalah jaringannya. Mungkin masih bermasalah dalam jaringan, maka kita lanjutkan ke SD STA. Maria Goretti. SMP STA Santa Maria Goretti Lembean. SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Waktu dan kesempatan ini disilakan Bu. Mari. Oke, ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan kepala sekolah teristimewa bagi narasumber di hari ini. Baiklah, saya memperkenalkan nama walaupun sudah diperkenalkan tadi. Nama saya Angela Marisela Sud, Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Baiklah, saya akan memberikan gambaran profil secara singkat untuk sekolah kami ini, di mana SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean terletak di Kecamatan Kauditan,
dan salah satu SMP swasta dari 6 SMP swasta yang ada di Kecamatan Kauditan. Selain 6 sekolah swasta ini ada juga 3 Ibu, sebelumnya SMP. tolong dikecilkan itunya Ibu, apa? Volume HP atau perangkatnya Ibu dikecilkan dulu agar tidak feedback. Halo, sudah? Sudah. Ya, sudah. Sudah bisa? Dikecilkan dikit Ibu. Oke. Iya, tolong. Ya. Oke, iya. Sabar ya. Iya, santai. Iya. Sabar Ibu. Sudah bisa? Sudah Ibu, sudah. Oke, terima kasih. Ya, Jadi saya ulangi ya, SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean salah satu juga dari 6 SMP swasta yang ada di Kecamatan Kauditan, juga dengan ada 3 SMP negeri yang ada di Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara. Dengan keadaan jumlah guru untuk SMP kami terdiri dari 11 guru, yakni 3 ASN termasuk kepala sekolah dan 8 guru non PNS atau honorer, dan ada 2 guru juga yang mengajar di sekolah lain, dan ada 4 guru yang mengajar lebih dari 1 mata pelajaran. Dan sekolah kami ini sudah sudah berusia, boleh dikata sudah 70 tahun. Dan ini terletak di pusat paroki Santo Paulus Lembean. Baiklah, dengan mengikuti pelatihan atau diklat POP ini, tentunya itu memberikan bagi kami penguatan tentang nilai-nilai inti yang tentunya yang akan kami laksanakan di SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Nah, berbicara tentang nilai inti untuk kami ya SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean, ini tercetus juga dalam, kami ingat ya, pada pelatihan penilaian penguatan pendidikan karakter Sekolah Katolik Keuskupan Manado yang diselenggarakan oleh YPK Keuskupan Manado di Wisma Lorenzo, Lota, yaitu pada tanggal 3 sampai 4 September tahun 2019, yang diikuti oleh tim sekolah masing-masing sekolah di lingkungan YPK KM yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan perwakilan guru. Nah, adapun proses nilai inti ini dari tim sekolah kami tentunya telah menggali nilai-nilai dari pelindung sekolah kami, yakni Santa Maria Goretti. Juga dengan kearifan lokal ya yang ada, dan juga dikolaborasikan dengan nilai-nilai spiritualitas Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado yang telah dirumuskan oleh YPKKM. Dan kemudian itu sudah kami rumuskan menjadi visi, misi, dan tujuan sekolah SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Nah, tentunya di dalam kami melaksanakan ini ya tentunya banyak masih ada ya tantangan, kendala dalam pelaksanaannya ini. Terutama ya di dalam kami melaksanakan ini, tentunya tentang tantangan itu dari di sekolah kami tentunya sendiri, baik dari guru-guru ya, di mana ini guru masih kurang memahami ya, atau mengubah mindset guru untuk dapat menghantarkan ini nilai inti dengan cara yang baru, yang lebih sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Masih ada sebagian guru yang belum memahami ini mindset merdeka belajar secara komprehensif, dan masih memegang teguh zona nyaman, misalnya sikap disiplin yang dilaksanakan masih dengan cara yang keras dalam tindak tutur maupun perlakuan terhadap siswa. Maka ada keraguan dengan menerapkan cara baru yang lebih persuasif, akan menurunkan kemandirian, efektivitas, dan motivasi belajar siswa karena hanya mengandalkan kesadaran belajar siswa itu sendiri. Nah, kemudian tentunya membutuhkan motivasi diri yang kuat
dan perubahan cara pandang dan sikap dari guru untuk mau membuka diri terhadap penguasaan teknologi komputer, media sosial, dan serta memahami perubahan gaya hidup, nilai-nilai dan kebiasaan yang dialami masyarakat, terutama siswa oleh karena perkembangan teknologi yang ada. Kemudian ada lagi perubahan gaya hidup dan cara pandang dalam masyarakat, terutama dalam keluarga yang dialami oleh siswa atau peserta didik, di mana anak semakin sulit menemukan keteladanan ini nilai inti tersebut dalam keluarga dan masyarakat, sehingga terjadi degradasi moral terhadap nilai-nilai universal kejujuran, keadilan kemanusiaan, harga diri, perkawinan Katolik dan lain-lain yang diakibatkan oleh egoisme, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Banyak siswa mengalami broken home, kekerasan verbal dan fisik, dan kehilangan role model orang tua yang mengasihi dalam keluarga. Kemudian adanya pandangan dan sikap apatis dalam masyarakat bahwa perkembangan pendidikan siswa baik aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan adalah tanggung jawab sekolah saja. Orang tua sudah membayar SPP, jadi hal pendidikan siswa bukan lagi menjadi urusan orang tua. Nah, yang berikut tantangannya saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19, di mana guru dan siswa sangat terbatas dalam pelaksanaan pembelajaran, baik secara daring atau luring, karena dibatasi oleh waktu, biaya, dan ancaman risiko kesehatan. Nah, proses pendidikan dan pembinaan moral siswa sebagian besar dikembalikan kepada orang tua di rumah karena hal-hal tersebut. Nah, beberapa siswa terpaksa harus pindah sekolah, bahkan ada yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan ekonomi yang dialami oleh orang tua siswa akibat pada saat COVID-19. Dan untuk yang menjadi satu tantangan yang unik untuk sekolah kami, karena orang tua yang tidak mampu lagi untuk membayar SPP boleh kata atau memenuhi kewajiban mereka di sekolah oleh karena ini pandemi, sehingga orang tua datang di sekolah untuk memindahkan anaknya di sekolah negeri karena tidak mampu lagi. Bahkan ada orang tua minta surat pindah di sekolah, sekolah belum memberikan karena mereka belum memenuhi apa yang menjadi kewajiban yang harus mereka berikan di sekolah. Akhirnya lapor ke ombudsman. Kepala sekolah dipanggil oleh ombudsman karena tidak memberikan surat pindah kepada siswa. Karena kami sekolah punya prinsip karena harus menyelesaikan dulu administrasi sekolah, baru sekolah memberikan surat pindah. Kemudian juga yang satu lagi keunikan, yaitu ada pengacara datang di sekolah memaksakan siswa harus dipindahkan. Bukan orang tuanya yang datang, tapi pengacaranya, karena ada masalah keluarga. Nah, itulah merupakan satu tantangan unik juga ya, peristiwa unik yang dialami oleh sekolah kami. Berikutnya, untuk kami mensinergikan ini nilai-nilai inti dengan nilai inti SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean dengan nilai spiritualitas keutamaan Santa Maria Goretti serta nilai spiritualitas Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado dan profil pelajar Pancasila, yakni untuk nilai-nilai SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian ini maksudnya solidaritas, karitas, subsidiaritas. Dan untuk ya, dan untuk nilai spiritualitas keutamaan Santa Maria Goretti Lembean yaitu taat kepada kehendak Allah, jujur, berani, suka bekerja keras, menjaga kemurnian diri, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, suka mengampuni. Berikut nilai spiritualitas Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, yaitu solidaritas, karitas, subsidiaritas.
dan untuk profil pelajar sekolah, pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini kami sudah tuangkan ini dan sudah diimplementasikan ke kurikulum SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Dengan visinya, visi SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais sesuai semangat Santa Maria Goretti Lembean. Dengan visi misi kami yaitu menanamkan dan membentuk karakter peserta didik yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, bersikap toleran, solider, adil, dan suka menolong terhadap sesama, serta mengutamakan musyawarah, mufakat, gotong royong, dan cinta tanah air dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meningkatkan kualitas pribadi peserta didik yang beriman, berintegritas, dan cinta damai sesuai dengan spiritualitas Santa Maria Goretti yang taat kepada kehendak Allah, jujur, berani, suka bekerja keras, menjaga kemurnian diri, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan suka mengampuni. Kemudian meningkatkan kompetensi akademik peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang efektif, kreatif, kritis, inovatif, menyenangkan, dan berbasis teknologi yang berpusat pada pembentukan dan pembinaan kompetensi peserta didik sebagai manusia yang unggul. Kemudian meningkatkan kompetensi non-akademik peserta didik melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan seni serta kebudayaan sesuai minat dan bakat peserta yang kreatif, inovatif, dan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan hidup alam sekitar dengan menerapkan teknologi sederhana sesuai program hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat. Dan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan kesadaran untuk melestarikan warisan budaya bangsa dengan mempelajari bahasa, yakni yang kami ambil yaitu bahasa daerah Tonsea, karena bahasa Tonsea ini merupakan satu bahasa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Dan seni budaya tradisional daerah Tonsea yakni tarian tumetenden, maengket, dan ada juga yang disebut dengan kabasaran. Nah itu, kemudian kami juga mengambil budaya yang lain, yaitu dengan kami mengembangkan, yaitu yang namanya marching band atau drum band yang dan juga kepramukaan. Nah itulah yang bisa kami sampaikan lewat pertemuan di saat ini. Jadi secara singkatnya bahwa nilai inti ini kami sudah kembangkan itu dan kami sudah tuangkan lewat dokumen 1 kurikulum 2013. Cuma ya belum kami menyadari itu kami belum melaksanakan itu secara maksimal. Nah lewat ini pertemuan di Klat POP ini tentunya kami telah mendapat penguatan dan juga masih membutuhkan bimbingan daripada narasumber yang ada di POP ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu Angela, terima kasih atas pemaparannya. Bapak dan Ibu serta para narasumber kami yang luar biasa. Untuk sekolah SMP Katolik Santo Yohanes Likit mungkin ada gangguan dalam hal teknis ataupun infrastruktur. Kemudian dari SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung, saya rasa penjelasan yang tadi mungkin kita batasi karena memang mikrofon juga tidak tersedia di layar yang saya lihat. Mungkin langsung saja untuk menanggapi yang telah disampaikan oleh Ibu Angela dari SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean. Saya rasa mungkin dimulai dari Pak Adi, nanti Pak Heribertus dan Pak Hendi. Waktu dan tempat disilahkan. Untuk sementara saya tidak menanggapi Pak Guido. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Disilahkan kepada Pak Hendi untuk menyampaikan. Terima kasih. Karena waktu kita juga mepet ya. Luar biasa Ibu untuk kisah Ibu tadi. Saya hanya bercerita kemarin itu kita ketika bicara soal pendekatan terhadap orang tua, itu ada Ibu Serafim ya. Ibu Serafim dari SMP Hati Kudus, SMP Katolik Hati Kudus Rombean.
Rambean atau Rombean ini ya. Itu yang berkisah bahwa sekolah tersebut mengadakan dinamika perjumpaan di keluarga-keluarga. Ya, ini setiap hari ya untuk masing-masing guru berkunjung ke rumah-rumah anak-anak. Semuanya. Semua anak dikunjungi, tidak peduli latar belakang dan lain-lain, masalah dan apa-apanya itu, tapi semua mendapatkan porsi untuk kunjungan. Dari sana ada dialog hati ke hati. Ini luar biasa. Ketika kita bicara soal hati kudus Yesus, lalu Maria Goretti juga sama ya Bu. Kurang lebihnya bagaimana merawat orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Ya, sama seperti itu. DIR seperti apa nanti bisa diprogramkan untuk kunjungan pastoral seperti ini. Lalu untuk semuanya saja di FGD 1 kita akan membuat naskah akademik. Kita tutup buku satunya. Kita tutup buku 1 Ibu, Bapak dan kawan-kawan ini. Kita akan membuat naskah akademik yang 3 hari ke depan akan dibantu oleh Profesor Guido Sigiru. Ya Prof. Iya harus akan dibantu oleh Profesor Guido untuk masuk dalam menggali naskah akademik kita lebih tajam. Kita akan membuat, sekali lagi saya katakan dan Pak Heri tadi tegaskan bahwa kita tutup dokumen satunya. Kita tutup dokumen 1 dari sekolah-sekolah itu, kita mau menggali, mencari sesuatu yang esensial. Karena yang esensial, mutiara-mutiara yang berharga itu di sekitar, di sekeliling Bapak Ibu. Sama seperti yang dikatakan Pak Guido, kita tidak bicara soal salju karena musim kita musim hujan dan kemarau. Kita mau buat sejarah. Sama seperti yang kita buka tadi, kita akan membuat sejarah babak baru dari program organisasi penggerak ini. Tadi Pak Heri sudah banyak bicara soal penggalian nilai-nilai ini. Ya. Lalu berurat akar pada kebudayaan tanah lokal, menjadi profil unggulan dan budaya sekolah kita yang akan Ini standar mutu. Jadi mutu sekolah yang sama yang dikatakan Ibu yang tadi siapa ya Bu Shirley apa? Ya Bu Shirley bahwa mutu sekolah itu ada di tangan dan di hati, di badan, di jiwa para guru. Kita akan dibantu nanti ke depan bersama Profesor Guido untuk pertama-tama menggali, Bapak Ibu untuk menggali sumber-sumber penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan kita yang unggul. Yang unggul apa? Yang unggul berarti tadi melebihi. Selama ini kita terpasung dengan form, terpasung dengan kolom. Kita bebas merdeka dan bertanggung jawab untuk menggali lagi, bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Kita sadar konteks, sadar pasar, berarti kita bicara soal kontekstual dan akuntabilitas tadi. Bisa dipertanggungjawabkan berbasis data dan penelaahan ilmiah sebelumnya. Lalu kita gali lagi nilai-nilai inti dari kongregasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, nama pelindung sekolah. Dan di Manado kita sudah bekerja untuk menggali ini mulai dari 2019 yang lalu. Kiranya kita bisa merefleksikan ulang sejauh mana nilai-nilai tersebut dihidupi. Karena beberapa sekolah menyadari bahwa nilai-nilai tersebut sukar untuk menjadi milik baik para guru maupun peserta didik dan orang tua. Kita refleksikan ulang. Lalu dinamika masyarakat masuk dalam unsur-unsur budaya lokal.
Luber, kita menggunakan 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat. Kita akan memetakan pola pikir, rasa perasaan, dan tindakan seseorang, tindakan masyarakat kita. Karena disitulah kita akan mengevaluasi input. Kalau kita bicara evaluasi, siapa saja yang ada di sana kita bisa masukkan dalam proses ini. Karenanya, baik jika Bapak, Ibu, para kepala sekolah, waka, dan seluruh guru untuk kembali merefleksikan hal ini. Lalu yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak. Yang poin prinsip nomor 1 tadi kita gunakan juga di penyusunan kurikulum. Bersumber pada anak tadi, kita ngomong soal bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual ruang dan waktu, pembelajaran abad 21 yang diterapkan dalam konteks lokal, geografis, sosial, budaya, lalu minat dan bakat anak-anak, perkembangan psikologis dan kultural, masalah-masalah yang tadi sama seperti yang dikatakan Ibu Angela tadi, mempengaruhi masyarakat dan budaya sekolah. Kita semakin sadar dan semakin terbuka bahwa ini penting. Lalu yang kelima, berdasarkan kurikulum sebelumnya, kita mau mengembangkan atau mendesain ulang. Kita bangun kembali mimpi-mimpi dan koridor-koridor untuk menumbuh kembangkan sekolah kita. Maka saat ini, sebelum kita bicara soal aktual kurikulum, kita bicara soal yang ideal. Kurikulum harus ideal. Nah, ngomong soal idealisme kurikulum sebelum kita bicara pembelajaran dan aktualisasi di sekolah. Kita akan memetakan dengan penelitian-penelitian kecil, semacam tadi ya, Pak Heri sudah menjelaskan bagaimana akuntabilitas kita bisa mempertanggungjawabkan itu berbasis data dan kisah-kisah dari sekolah. Ini kita rangkum menjadi naskah akademik. Salah satu indikator dari naskah akademik adalah ada catatan kaki yang menjadi sumber dan sitasi. Juga penelitian-penelitian. Pak Guido itu sangat suka dengan tantangan baru, terutama di penelitian-penelitian ini. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan diajak bersama-sama bersama dengan Pak Guido untuk memperdalam ini semua. Dan apa yang menjadi landasan kurikulum kita, yang kita buat adalah landasan spiritualitas, karena kita menandaskan lagi jati diri sebagai sekolah Katolik, sosiologis, antropologis, kebijaksanaan tentang pendidikan, dan ini falsafah lokal, falsafah lokal yang bisa kita angkat, bisa kita tumbuh kembangkan. Seperti tadi ya, kita sangat haru ada Sam Ratulangi yang menjadi pahlawan nasional dekat dengan kita. Inilah filsafat kebijaksanaan, karena Profesor Sam Ratulangi, Dr. Sam Ratulangi itu kan juga ahli filsafat dan ahli pasti alam. Lanjut, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, lalu psikologis. Dan akhirnya, mari kita membuat naskah akademik sebagai fondasi kurikulum tingkat satuan pendidikan kita yang unggul, yang tidak hanya standar-standar saja, tetapi yang unggul. Itu saja Pak Guido. Terima kasih Prof. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Hendi. Pak Hendi ini luar biasa. Kalau Pak Hendi ini dan Pak Heri, Pak Adi ini inspirasi buat saya. Baik, kalau Pak Heri masih ada yang mau disampaikan kira-kira Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Guido. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik, dengan demikian Bapak dan Ibu sungguh luar biasa pertemuan kita hari ini. Apakah masih ada closing statement dari narasumber? Kira-kira sudah cukup? Baik, terima kasih. Ya Pak Adi? Tidak ada Pak, hanya saya pesan FOH nanti di bagian link video ini ditambah hashtagnya pantun supaya orang-orang cari pantunnya di sini. Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada Frater, terima kasih juga. Sangat menginspirasi pertemuan kita hari ini. Namun inspirasi ini tidak cukup tanpa adanya aksi.
maka saat ini kita diajak untuk menyelesaikan dokumen kita. Saya tutup dengan pantun. Dari kawasan bunga Tomohon ke Gunung Mahau. Pesan pencinta alam mendaki Gunung Mahau tidaklah berat. Sungguh heroik kisah kepala sekolah dan guru-guru. Memang benar POP Ismoyo program organisasi penuh rahmat. Dari Gunung Mahau ke Gunung Tumpah, berjalan 1 jam dari Manado kota. Mari bersemangat berjuang bersama budaya, karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Cakep. Mantap. Akhir kata saya ucapkan kepada kita seluruhnya, Sito Timo Tumoto. Selamat siang, Tuhan menyertai kita seluruhnya. Saya serahkan dan kembalikan kepada Pak Tarjo yang baik hati dan luar biasa. Lek Kirjo. Baik, terima kasih Prof atas Pak Kirjo. Mendekati kali dengan saya. Saya masih bernama Kirjo. Kirjo, iya Jo. Kirjo Jo. Iya Jo. Iya Jo. Saya tidak bisa Ande Jo. Pulang Jo. Pulang Jo. Mari kita komentari bersama-sama supaya kita tidak ngantuk, saudara-saudara. Iya. Terima kasih para nih, narasumber. Terima kasih kepada moderator Profesor Guido Sigiro. Sigiro itu karena beliau dilahirkan di Medan sana. Kalau lahir di Jawa ya Sukirjo, itu sama dengan Iyo Pak, iyo. Iyo, itu sama. Ya. Baik, saya kira tidak pantas saya menambah panjang pembicaraan kita karena toh sudah cukup panjang waktu tadi kita bersama-sama. Semoga sungguh menjadi berkat dan menjadi manfaat bagi kita bersama-sama pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Saya kira saya mohon bantuan dari FR itu Frater mungkin ya. Frater kah? Frater Herman. Frater Herman Mandagi untuk memimpin doa. Oke, mari kita menutup rangkaian kegiatan FGD Fokus Group Discussion kita ini pada sesi pertama ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang senantiasa boleh kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Pada pagi sampai siang hari ini, kami bersama-sama telah melaksanakan diskusi bersama, sharing, saling berbagi pengalaman di unit kami masing-masing dalam kelompok ini, demi kemajuan pendidikan yang ada di unit kami masing-masing secara khusus, tetapi secara keseluruhan di pendidikan Katolik yang ada di Indonesia ini. Kami sudah begitu lama, sekian kurang lebih 4 jam bersama-sama di dalam kami berbagi rasa, berbagi pengalaman di dalam mengelola, di dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami sebagai tenaga pendidik, sebagai penanggung jawab pendidikan yang ada di Keuskupan Manado terutama, tetapi juga keseluruhan di Indonesia ini. Semoga dari diskusi di dalam berbagi pada pagi sampai siang hari ini, kami para kepala sekolah, para tim pengembang, wakil kepala sekolah, dan kita semua boleh memperoleh manfaat bagi kepentingan kemajuan
anak-anak bangsa kami, anak-anak didik kami di masa yang akan datang. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih khususnya kepada panitia, pada para narasumber, tapi juga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, atau mereka yang terlibat dalam grup diskusi ini. Semoga semua ini sungguh-sungguh boleh mendatangkan rahmat, terutama di dalam kami melaksanakan tanggung jawab kami sebagai pelaku-pelaku pendidikan yang ada di unit kami masing-masing. Berkati kami semua, berkati juga rencana-rencana untuk selanjutnya dari konsorsium Ismaya ini, agar apa yang menjadi harapan kami semua boleh terwujud di kemudian hari, menjadi sungguh-sungguh sekolah yang boleh menggerakkan siapapun, terutama di dunia pendidikan ini. Berkati kami semua, berikanlah kami kesehatan, jiwa dan badan yang tetap bagi kami, agar kami terus dalam keadaan sehat walafiat, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini, kami mampu untuk terus berjuang melawan pandemi ini, sehingga kami terus disehatkan di dalam tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dan berkat-Mu senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, karena kegiatan ini akan berlanjut juga untuk sesi kedua. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Bapak Ibu, mohon maaf saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Romo yang belum mengisi daftar hadir, mohon diisi kalau sudah ya. Terima kasih. Banyak sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang suka pete bisa minta Pak Kirjo, dia petani pete. Sukses di Jawa. Boleh itu, boleh kirim Tuh, Manado. Ya, boleh. Kaum hiperbolis. Kirim doyan, Pak, itu orang Manado saya tapi doyan. Kirim Jo. Kirim Jo. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita ngobrol santai sekarang. Lada pelaut kundo. Siapa bilang Angkatan darat. Asik. Lepas tong, lepas kali, lepas Ini ceritanya apa, Bapak Ibu? Ceritanya di tepi laut banyak kapal. Itu Bukan. Pak. Ini ceritanya Pelaut itu mata keranjang. Oh. Ya, Pak. Jadi kan Kalau banyak kita kapal sandar, Pak Hendi. cari sandaran juga. Gimana, Bro? Hendi. Laut. Iya, Biasanya itu kan kenyataannya tidak semua ya. Iya. Banyak pelaut yang mata keranjang. Oh. Dia punya istri di kampung, tetapi setiap pelabuhan ada istri-istrinya yang lain. Oh, saya baru sadar itu, Pak. Yang lain. Pada akhirnya istri yang di kampung dia tidak perhatikan lagi. Tapi sebaliknya juga tuh istri yang ada di kampung, karena itu suaminya pelaut itu sudah lama tidak pulang, ya sudah ya Tikar kanan. Iya. Tikar Kalau kanan. nenek moyangku seorang pelaut apa berarti? Mana Jo, mana? Tapi tidak semua ya. Ya, Tidak semua. tidak berlaku umum. Kita tidak generalisir gitu ya. Iya. Cuma yang Tapi banyak pengalaman yang suka banyak lia-lia seperti lain. itu, ya. Ya nggak apa-apa, brother. Santai Makanya saja. Pak Hendi, makanya saya tidak mau jadi pelaut. Oh, Ajar Dokter kesampai saudara banyak pelaut. Tadi Frater bilang Tonsea ini banyak pelaut, tidak berlaku Tonsea. umum, Oh iya, tetapi Tonsea banyak banyak, yang melakukan banyak ini. Tonsea. Ya, Lalu Tonsea banyak pelaut. Ya. Makanya, Itu makanya banyak. Pak Heri juga kelihatan nggak cocok jadi pelaut ya. ya itu. Pak Heri itu maunya begitu. Kami menjadi Tapi- pemancing aja, bukan pelaut. Ya. Kami gimana deh? Seandainya
istri di rumah tetap bahagia dan Harus dicukupi setia, semuanya harus kan nggak setia. apa-apa toh, Frater. Ya, betul. Ya betul. Rak genah itu. So ke ujung dunia. Iya. Bu Yulita. Ya, banyak duit. Ya. Ya Pak Heri. Menghambur-hamburkan Yulita uang. kok Gimana, Bu bicara tadi? Menghambur-hamburkan Iya, uang. tadi agak ini ya, tenggorokan agak terganggu ini, Das. Karena Oh, musim hujan. habis dapat Agak sakit order. tenggorokan. Baru ingat. Padahal tadi Pak Kerjo udah scroll wajah Ibu soalnya, Bu. Ditunggu bicara tapi nggak bicara. Iya, lagi Apa dia? lagi gangguan tenggorokan. Apa ya? Besok nanti Pak, lagi dikumpul-kumpul ini Pak. Pantunnya juga besok. Ini teman saya yang satu sebetulnya turunan dari Rusia, Bu. Wah, Pak Kerjo itu. oh, Namanya Sukirjov. Sukirjo, Kayak kundios. Sukirjo. Cari lain. So semua kita nana so ampe ke ujung penjara. Tikar kanan itu artinya apa, Bu Yulita? Iya, balik kanan. Putar balik. Oh. kanan. Putar balik. Putar balik. Dia kapalnya ketika kapal putar balik ya selamat tinggal. Oh. Gitu Pak. Kayak kundios. Cikar kanan itu putar balik ketika Putar kapal balik. ya sudah selamat Balik tinggal kanan aja. gerak. Iya, balik kanan. Oh. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kepala-kepala sekolah. Ya, amin. Ya, terima kasih Frater, Bapak Ibu. Saya akan Terima kasih. tikar kanan. Kita lanjut ke Kita sesi sama-sama 2. cikar kanan Nanti balik kayak lagi. Kurdios. Ya, Tikar kanan lagi. terima Ya, kembali kasih. besok. Terima kasih. Saudaraku Sukirjov, terima kasih banyak. Kasih. Sehat-sehat. Pak Kerjo sehat-sehat. Terima kasih Ibu Semuanya. semuanya kepala sekolah. Pak Guido, terima kasih. Keren semuanya. Bu Wido. Ya, Prof. Prof makan, Wido. Prof. Sampai Boras, Pak.